Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara memasang fan belt yang benar untuk jenis motor beat teman-teman. Perlu diketahui ketika kita masang tentunya kita perhatikan dulu untuk jenis fan belt ya, karena jenis fan belt itu berbeda-beda, ada vario, ada beat, ada beat karbu, ada beat injeksi, vario 150, 125 itu beda-beda. Kemudian untuk jenis yang beat ini, beat namanya ini beat starter halus ya, itu untuk kodenya K44. Kemudian kalau yang starter kasar itu namanya KZL ya, gitu kodenya KZL. Nah, bagaimana? Timbul pertanyaan, bagaimana? Boleh nggak KZL ya, kode KZL dimasukkan ke beat ini, beat yang starter halus? Jawabnya boleh-boleh saja itu, karena di sini hanya perbedaannya itu di bagian sini teman-teman, di roller ya, bagian rollernya ini diagramnya lebih kecil dia, jelas nah kan ya, hanya kecil ya, nggak anu banget sih ya, benteng ini aja. Jadi perbedaannya di sini, jadi bisa, tapi kalau memang ada ya, barangnya ada, kita sesuaikan dengan kode yang K44 ini. Kemudian cara pemasangannya sangat mudah banget ya teman-teman ya, begini ya, ini ada 6. Kemudian kita langsung saja kita taruh di sini, sama ya semuanya, rollernya, bentuk penempatannya juga sama, jadi nggak ada yang berbeda ya. Sini kita pasang di sini. Nah, ini posisinya seperti ini ya, netral, tidak seperti ini ya, nggak seperti ini, netral begini. Lah, kemudian setelah ini dipasang, taruh dulu, kemudian kita siapkan untuk tutup rollernya ya, nih seperti ini. Jangan lupa di sini ada apa namanya ini ya, ini ada atom seperti ini nih teman-teman. Nah, atom seperti ini di sini. Nah gini, nah gimana kalau dibalik? Sama aja ya, dibalik-balik juga sama, ini sama. Nah begini, yang penting kita nokkan sampai masuk begini, plek. Nah ini set, nah ini plek. Udah ya, ketika sudah terpasang semuanya, kemudian baru kita masukkan di sini, kita tutup di rollernya. Nah, sering terjadi teman-teman, apabila lornya sudah kemakan ya, biasanya terjadi bunyi ini krak. Nah, itu juga bisa menimbulkan suara di bagian fan belt ya, suara berisik. Jadi untuk mengetes ya, daripada kalau kita bagus atau tidak ketika dites ini, kalau dia kocak berarti bisa jadi rollernya atau perumahannya yang sudah kemakan. Oke, selanjutnya adalah kita pasang bosnya. Nah, ini bosnya kita cek dulu ya teman-teman ya, begini. Nah, kalau dia kocak oplok gini, berarti itu sebenarnya sudah bermasalah, sudah bunyi biasanya ya, jadi akan menimbulkan suara, muncul suara. Kalau ini masih bagus. Apakah ada dampak apabila sudah kocak begini? Dampaknya hanya pada suara saja ya teman. Biasanya cenderung akan lebih berisik untuk di daerah fan beltnya. Oke, selanjutnya setelah sudah kita pasang ini untuk poli depan, kemudian kita pasang saja ya seperti ini, jangan kebalik begini ya, ini yang berada di dalam. Nah begini, dan jangan lupa di sini teman-teman semuanya harus perhatikan, di sini harus benar-benar bersih, jangan ada kotoran. Begitu juga di asnya, karena biasanya kalau sampai terjadi banyak kotoran biasanya akan muncul suara. Kalau turun gas itu punya kakak gitu, saya pernah mengalami kasus yang seperti itu. Jadi ini harus dibersihkan, kasih oli dikit juga nggak apa-apa, untuk pelicin saja ya. Yang penting jangan semuanya daerah sini dikasih oli, karena bisa licin biasanya. Oke, langsung saja kita pasang seperti ini. Dah, kemudian perhatikan dah teman-teman, setelah itu kita pasang fan beltnya. Nah, sebelum kita pasang fan beltnya, perhatikan juga ini ada tulisannya. Nah seperti ini, biar nggak kebalik ya, ini bisa dibaca Honda. Nah, ini Honda. Jangan kalau begini kan kita bacanya kebalik ini. Nah, jadi yang benar begini posisinya. Nah, begini. Pasang yang depan dulu ya teman-teman ya. Jadi depan dulu, kalau saya sedang depan dulu paling enak. Setelah itu, setelah dipasang seperti ini,
Di sini ada ring teman-teman. Nah, ringnya ini teman-teman ada dua ya. Sebenarnya ada tiga ini ada tiga ya. Nah, ini dimana saja. Kalau yang ini dari sini, ini adalah yang ini, maaf ya, cenderung dia lebih besar karena ini masuk di drat-drat sini ya, maksudnya belum. Kalau yang ring yang ini nggak masuk ini kayaknya. Nah, cukup di sini aja. Apalagi yang ini adalah ring yang as belakang, jadi ini yang ini ya, jadi cenderung dia lebih masuk begini. Nah, ini tujuannya adalah biar nggak langsung ngena bos ya, jadi ini ada ringnya biar nggak langsung ke sini. Nah, baru di sini pulinya, tutupnya sini kita pasang begini. Nah, tekan saja, ini benar-benar sampai masuk ya, karena di sini ada gigi ya, gigi pinionnya di sini kita pasang. Nah, perhatikan di sini ada gigi-gigiannya ya, ini menunjukkan bahwa ini harus masuk ke dalam sini. Oke, tekan begini ya, set. Nah, baru di sini ada ring. Nah, ringnya adalah ring yang ini. Oke, kemudian baru murnya ada dua teman-teman, jadi yang satu ini depan, yang satu belakang. Jadi yang depan itu yang lebih besar, yang ring ini dua-dua ini. Nah, ini kita pasang aja dulu, kemudian langsung kita kencangkan ya, pelan-pelan aja dulu. Baru kita kencangkan, nggak bisa kencangkan. Nah, oke, sudah kencang. Kemudian baru kita pasang puli yang belakang. Nah, puli belakang sebelumnya teman-teman bisa di situ teman-teman kasih paslin ya. Kalau ada paslin, kita paslin, kita kasih paslin, karena di sini ada kelahar dua ya, kelahar bambu dan kelahar biasa. Di sini kalau ada paslinnya teman-teman bisa kasih paslin saja. Kemudian biasanya kita bersihkan dulu di sini ya, biasanya banyak kotoran-kotoran, debu-debu, termasuk di sini juga ya. Nah, di sini juga ada banyak debu, jadi teman-teman bersihkan dulu. Setelah sudah bersih, teman-teman baru kita pasang di puli JBT-nya. Kemudian pasang seperti ini teman-teman. Cara pemasangan seperti ini ya. Jadi kita fan bel ini kita masukkan begini. Baru kita tekan ke luar ini. Set ya. Set. Nah, set. Nah, set. Nah, baru kita masukkan ke sini. Karena kalau tidak ditekan begini ya, kita nggak bisa masuk nih, susah, nggak nyampe. Nah, begitu. Jadi kita tekan begini dulu. Set. Set. Jadi tekan keluar. Set. Set. Nah, baru bisa pasang. Kemudian kita jangan lupa ya, kita pasang tutupnya, dan perhatikan juga ketika sebelum masang tutupnya di sini biasanya banyak kotoran. Nah, teman-teman bisa bersihkan dulu. Ini sudah saya bersihkan ya teman-teman ya. Jadi kotoran-kotoran, debu-debu di sini biasanya banyak sekali. Jadi kita bersihkan. Setelah kita bersih, monggo kita pasang ya. Nah, setelah itu, nah ini posisinya harus seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai seret. Jadi seret, biasanya kita bisa terjadi seret itu karena situ sudah banyak dipahat-pahat ya, sehingga pahatannya itu keluar, sehingga seret ya, seret begitu. Jadi kalau seret ini biasanya nanti akan jalan sendiri, biasanya seperti itu. Artinya tanpa gagas kadang jalan sendiri ya, jadi harus netral begini. Nah, kemudian di sini ini ada ring ya teman-teman, jangan lupa ring ini. Dan baru kita pasang murnya ini buat 17 ya, 17 sama begini. Baru kita kencangkan. Nah, kita kencang. Nah, boleh teman-teman dicek dulu ya, atau dites sebelum ditutup fan wheelnya ya. Kita tes dulu, ini enggak masalah karena ini adalah starter halus ya, jadi enggak seperti bit yang karburator.
Oke teman-teman ya, nampak suaranya halus ya, halus, dan digas nggak bunyi wing gitu. Kalau digas bunyi wing gitu biasanya karena fanbilnya sudah kendor. Contohnya ini tadi seperti itu kasusnya. Dan kedua adalah ciri-cirinya ketika sudah dimatikan ini fanbil kencang. Tapi kalau kendor biasanya tadi akan muncul suara ya tadi agak benging biasanya. Ketika digas tinggi itu benging malah. Nah itu tanda-tanda fanbil sudah aus ya. Tahap selanjutnya adalah kita tutup ya, karena ini sudah rampung. Kemudian sebelum kita tutup, perhatikan juga ya teman-teman, di sini ada klakar ya teman-teman, sebaiknya bisa dikasih vaseline ya di bagian sini. Dan yang kedua adalah di bagian engkol sini juga dikasih oli ya, oli saja, cukup oli, dibersihkan dulu, kasih oli. Karena biasanya kalau bit gitu, metik itu kadang sering terjadi macet ya di bagian engkolnya karena jarang dipakai. Sehingga teman-teman semuanya ketika kebongkar ya, sekalian kita kasih oli begini. Tujuannya adalah sahabat tahu nanti ketika yang pakai mau diselah ya, itu mudah atau enteng. Jadi teman-teman tinggal kasih saja di bagian sininya ya. Ini di sini ada gigi-gigi ya, di sini kasih oli. Oke, langsung saja kita pasang. Ya. Kemudian kita pasang bautnya yang tengah dulu ya teman-teman. Jadi untuk ngetes. Ya udah cukup, ini kita tes lagi. Kita tes engkolnya dulu. Mana nih? Ini. Kadang ini seret juga nih teman-teman. Oli. Ini teman, ini seret juga ini di bagian engkolnya sini, teman-teman bisa kasih oli. Ini bagian sini ya. Biar enteng. Jadi kalau nanti mau ngengkol tuh enak nanti. Kadang kayak gini nggak kontrol ya teman-teman, yang nggak kontrol malah telaten. Padahal ini sepele, cuma kasih oli aja, nanti teman-teman ngengkolnya tuh nggak susah gitu. Nah begini, setelah itu silakan dites ya. Maaf ini kaki saya rekam. Nah kan enak kali, kan enak. Setelah itu kita pasang begini. Nah selesai ya teman-teman, tadi cara memasang fanbel. Berikut aksesorisnya dan cara menanganinya, bagian sini ya yang perlu ditangani tadi. Seperti itu caranya ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Cukup sekian. Terima kasih banyak, selain saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dalam lindungan Gusti Allah, amin.